Nona Su, hal yang Anda minta saya selidiki. Sudah ada hasilnya. Yizu, pelan-pelan. Tidak bisa pelan. Nona Su, video ini mau disebarkan? Sebarkan. Besok saya harus dinas luar kota. Kamu pulang kampung. Urusan memindahkan makam nenek. Silakan. Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Sayang. Sudah kuduga kau yang paling mengerti. Maaf, nenek. Batu nisamu jadi kotor. Besok akan kucari orang untuk membuatkan yang baru untukmu. Air hujan masuk ke kepalamu. Tak tahu carinya tempat berlindung. Zhou Wangye, kau juga di kampung halaman. Ikut aku. Pamanmu menyuruhku membawamu pulang. Cepat pergi. Memangnya kenapa? Tinggal di villa mewah ibu kota. Zhou Wangye, kau pernah tidur dengan perempuan? Su Jiangxi, kau tahu apa yang kau ucapkan? Tahu. Jadi, Su Jiangxi, kau ingin mengkhianati tunanganmu? Main serong. 10 tahun lalu, kau bilang tak mau, langsung kutinggalkan. Sekarang kau ingin berubah hati. Aku harus ikuti keinginanmu. Maaf, bukan itu maksudku. Aku tak mau. Tak mau apa? Tak mau berubah hati. Atau tak mau tidur denganku. Aye, bagaimana kabarmu 10 tahun ini? Bekerja begitu putus sekolah SMA. Menurutmu cuma modal. Ijazah SMP. Bisa jadi apa? SMA saja kau tak selesai. Urusanmu apa? Di kota kecil kita ini, ada berapa yang kuliah? Dulu kau tinggalkan aku. Itu benar. Aye, waktu itu kita baru belasan tahun. Semua masih belum matang. Banyak hal. Tidak bisa memutuskan sendiri. Maksud kakak adalah, sekarang kau sudah matang. Bisa memutuskan sendiri. Setidaknya, tubuhmu sendiri. Sudah bisa kau kendalikan sendiri. Benar kan? Anu, sudah bertahun-tahun berlalu. Jawab pertanyaanku tadi. Apakah kau tak mau berubah hati? Atau tak mau tidur denganku? Atau mungkin, sebenarnya kau menginginkan keduanya? Membuatmu jadi linglung. Kau yang lebih dulu menggoda dia. Sekarang apa yang bisa kau pertanggungjawabkan? Zhou Wangye, aku punya tunangan. Aku tahu. Kalau saja dia tidak berselingkuh. Mungkin belum giliranku, bukan? Oh no. Apakah Kiki ada di kamarmu? Oh no. Su Jiangxi. Dulu sudah kubilang. Kamu pergi. Kamu pergi XPLORI. Lebih baik jangan kembali XPLORE. Lebih baik jangan kembali. Kamu istirahatlah. Aku kembali ke kamar. Baik. Terima kasih paman. Kenapa ponselmu selalu mati? Betapa khawatirnya aku dan paman Liang. Kamu terlalu tidak mengerti keadaan. Kenapa matikan ponsel? Kamu tidak tahu. Ibu tahu hatimu sedang sakit. Tapi lama-lama akan berlalu. Asalkan Nyonya Su adalah milikmu. Sisanya tidak penting. Ibu, kamu hanya perlu satu. Gelar sebagai Nyonya Liang. Tidak peduli Liang Zhongren di luar sana. Berbuat semaunya. Kamu pasti bisa menahannya. Tapi aku tidak bisa. Su Yizu menginjak batas kesabaranku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Su Jiangxi, kamu jadi semakin berani, ya? Jangan lupa, mobilmu, rumah, karir, dan statusmu. Semua itu siapa yang memberikannya padamu?
Aku kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kendalikan emosimu. Kembali sini segera. Sudah berapa kali kukatakan? Jangan kau merokok. Serahkan kotak rokoknya. Namanya lumayan bagus. Kakak, rokok itu mahal. Makanya harus lebih banyak makan. Hemat uang. Lihat dirimu kurus kering. Hari ini makan apa? Enak tidak? Kemampuan masakmu meningkat ya kak. Tapi nanti kalau kau bertemu, setelah kau tak bisa lagi mengatasi kekhawatiranmu, kau juga akan merokok. Jangan bicara seperti orang dewasa kecil. Bukankah ini cuma soal tak mampu makan? Kakak akan menjagamu. Dalam hidupku, apapun yang terjadi, aku tak akan pernah belajar merokok. Zhou Wangye, hal-hal yang kujanjikan padamu, banyak yang tak bisa kupenuhi. Seperti menjagamu. Seperti tak pernah berpisah. Misalnya, jangan belajar merokok. Sayang, minum jahe ini. Flu sudah membaikkan. Paman. Batu nisan nenek. Aku ingin buat yang baru. Kenapa? Aku dan Sui Zuto belum nikah resmi. Kalau namanya diukir sekarang, terlalu cepat. Jangan sampai akhirnya gagal. Malah jadi bahan tertawaan tetangga. Dia kan ibumu. Dulu sengaja berpesan. Ukir namanya di sana. Katanya nanti kalau mau tambah lagi repot. Kalian berdua kan? Sudah pasti, bukan? Paman. Aku yang terlibat langsung. Aku tahu batasanku. Baiklah. Omong-omong, Paman, Zhou Wangye selama beberapa tahun ini, apakah selalu di kampung halaman? Sepertinya tidak. Dia baru kembali 3 bulan lalu. Anak ini di luar, mengadu nasib beberapa tahun, tapi tak ada hasil yang berarti. Lalu sekarang dia kerja apa? Sekarang dia di bengkel. Akiang, kerja di sana, cukup untuk menghidupi diri sendiri. Kakak, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Bukankah sebentar lagi ulang tahunmu? Bukankah kita sudah janji akan lihat bintang bersama? Jangan pergi. Aye, maafkan aku. Kakak. Su Jiangxi, kalau kau pergi jangan pernah kembali. Kau takkan pernah bisa menemukanku lagi. Su Jiangxi, jangan sampai kau menyesal. Su Jiangxi. Kenapa kau datang? Pamanmu sedang tidak di rumah beberapa hari ini. Dia khawatir denganmu. Menyuruhku untuk menengokmu. Maaf merepotkanmu. Aku bisa sendiri. Dulu waktu aku bergantung pada belas kasihan orang, aku sering makan masakannya. Jadi omongannya akan ku dengarkan. Tunggu. Aku tak pernah melakukannya dengannya. 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 Bukannya kau sudah pergi? Khawatir kau pingsan kelaparan. Tak bisa menjelaskan pada pamanmu. Kubuatkan bubur untukmu. Sudah bertahun-tahun kau pasti tidak pernah menyentuh makanan murahan seperti ini, kan? Zhao Wangye, kalau kau terus bicara dengan nada sarkas seperti ini, jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau sudah pergi, buat apa kembali lagi? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Sudah lebih dari 10 tahun aku tidak kembali. Tempat yang dulu. Kau bilang ini rumah. Sisi, kau akhirnya mau angkat teleponku. Sisi, aku yang bersalah padamu. Aku terlalu banyak diminumkan klien. Dia yang menggodaiku. Aku sudah memecatnya. Suizu, aku sudah kembali ke kota kabupaten. Bukan karena putus jaringan. Trendingmu masih ada. Bergantung di semua situs besar. Bagaimana kau jamin aku? Sisi, bagaimana caranya masalah ini bisa berakhir? Berakhir. Baiklah. Bagaimana kau memperlakukan aku? Su Jiangxi, aku peringatkan jangan macam-macam. Istriku Suizu. Lihatlah pria mana yang berani. Aku berani.
Kenapa? Takut tunanganmu dengar. Main-main denganku. Istirahatlah yang baik. Nanti malam aku akan datang lagi. Seharusnya demammu sudah turunkan. Besok aku tidak akan datang. Baik. Apalagi yang kuharapkan. Dia sudah lama. Bukan milikmu lagi. Sudah sebulan tidak bertemu. Bahkan menyapa orang saja tidak bisa. Kakak, kenapa kau datang? Ingin menjengukmu. Aku ingin membatalkan pertunangan dengan Suizu. Hanya karena dia berubah hati. Kupikir selama beberapa tahun ini, kamu terhadap lingkaran ini sudah melihat dengan sangat jelas. Jangan-jangan kamu mengira Suizu adalah pengecualian. Aku juga tidak begitu naif. Selain membatalkan pertunangan, yang lain silakan ajukan. Su Jiangxi, masalah pernikahan politik ini tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Selain yang dijanjikan keluarga Su, 5% saham. Aku akan mentransfer sahamku, 5% saham, juga kepadamu. Selain itu, dalam wasiat ayahku, akan ditambahkan nama ibumu. Aku juga mau grup perusahaan Liang, posisi direktur proyek, dan hak suara mutlak. Nafsu makanmu besar sekali ya. Didikan kakak yang baik. Kenapa kamu datang ke sini? Ajakmu makan siang bersama. Su Jiangxi, makan siang di rumahmu. Dimakan jam 10 pagi. Anu, aku ingin makan ikan panggang buatanmu. Tidak ada waktu. Lagi sibuk. Pergilah. Ada urusan. Aku yang tangani. Kalau kau laki-laki jangan banyak cincong. Ayo pergi. Ayo. Kapan kita berangkat? 3 hari lagi. Kapan pernikahannya akan diadakan? Nanti beritahu aku sebelumnya. Aku mau siapkan amplop. Tapi apa pantas aku datang? Aku tidak tahu. Bagaimana harus memperkenalkanmu pada orang lain? Teman masa kecil? Pacar pertama? Atau mungkin, diam. Jovan, apalagi yang harus kulakukan? Baru kau puas. Cium aku. Ciuman pertama. Siapa bilang? Aku bahkan malam pertama. Bagus sekali. Aku juga. Bro, Gang Abadi. Jalan ke nomor 36. Ada keluarga bernama Su tinggal di sana. Tidak. Seharusnya Margawu. Persimpangan depan. Belok kiri. Makasih ya. Bro, mobil ini. Kamu yang modifikasi. Dijual nggak? Harganya bisa dibicarakan. Mobil ini. Kamu nggak mampu beli. Kamu suruh siapa pergi? Liu Zi. Jangan cari masalah. Cepat naik mobil. Kota kecil ini benar-benar di luar perkiraan. Mobilnya itu. Hanya modifikasinya saja. Minimal dasarannya jutaan. Urusan utama lebih penting. Ayo pergi.
Baozi, siapkan 1 kotak botol kaca kosong. Semuanya jatuh di jalan Guangji. Ganti baju dan turun. Pamanmu menyuruhku menjemputmu untuk makan. Sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum satu. Kiki, kalian datang bagaimana? Ayah yang bilang padaku. Kiki khawatir kau minum terlalu banyak. Minta tolong aku mengantarnya ke sini. Kiki, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih ingat aku tidak? Paman Liu, ayo duduk. Huang sudah jadi gadis dewasa. Kamu sudah khawatir. Paman kecilmu mabuk berat. Ayo, kalau begitu kamu gantikan dia minum. Ayo. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bang Yu, bagaimana kalau kita naik dulu ke mobil? Tunggu sebentar. Truk derek ini tidak mungkin datang dengan cepat. Kalau bukan karena kau, tanya arah saja bisa salah. Apa aku akan sampai di sini? Digigit nyamuk. Bang Yu, kalau begitu aku juga tidak tahu. Bocah itu sudah menipu kita. Dia malah membawa kita ke jalan rusak ini. Ban mobil juga sudah kempes. Aye. Maaf. Sebenarnya aku pernah datang mencarimu. Tapi kau sudah tidak ada. Maaf. Aye. Kau terlalu banyak minum. Tidurlah. Nanti juga baikan. Kamu bernyanyi. Bujuk aku. Seperti dulu. Di tahun usia 7 tahun. Tangkap jangkrik itu. Jordi. Cici, sudah bangun belum? Temanmu dari Beijing mencarimu. Ada di lantai bawah. Sisi, kenapa kamu datang ke sini? Cincin pertunanganmu mana? Sudah kubuang. Sampah kalau tidak dibuang buat apa disimpan? Sisi, dengarkan dulu penjelasanku. Mana ada wanita lain yang bisa dibandingkan denganmu? Pria kan biasanya tekanan hidupnya besar. Sesekali butuh pelampiasan juga. Tenang saja. Aku hanya main fisik, bukan main hati. Tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Suyizu, terlalu sering berbohong. Akan berakibat buruk. Terlalu sering menipu. Akan kena petir. Su Jiangxi, masalah ini tidak ada habisnya ya. Ku beritahu padamu. Batalkan pertunangan. Jangan pernah bermimpi. Boleh saja. Pernikahan kita tetap akan berlangsung. Setelah menikah, kita bebas masing-masing. Model pria di Yunyuan. Sudah lama aku ngidam. Su Jiangxi, jangan paksa aku. Tempat di desa ini sederhana. Tuan Su mungkin tidak akan betah. Hati-hati di jalan. Tidak usah antar. Tadi malam kamu yang mengantarku pulang. Tanya sudah tahu jawabannya. Aku menjagamu. 2 pemabuk, kau dan pamanmu. Aku jadi sangat lelah. Apa yang kau lakukan padaku? Bajuku. Kau yang ganti. Kalau begitu kakak harap, aku melakukan sesuatu padamu. Suyizu adalah tunanganku. Kau yang tunjukkan jalan pada mereka kan? Kenapa? Kau menyalahkanku. Sengaja menunjuk jalan yang salah.
Masih marah karena aku menipumu pergi. Begitu tunanganmu datang, kakak langsung berubah sikap padaku. Seolah tak mengenaliku lagi. Aku sengaja ingin membuat mereka digigit nyamuk di luar. Sementara aku memelukmu di balik selimut. Membelaimu. Menciummu. Su Jiangxi. Masih ingin menghindariku lagi. Sudah terlambat. Mbak, Kak Zhou masuk rumah sakit karena terluka. Cepat ke sini ya. Kenapa bisa begitu? Bukannya kalian sudah pulang? Jangan ditanya lagi. Mbak, jodoh pertemuan. Cuma benerin mobil saja bisa ketemu. Pria yang salah tunjuk jalan itu. Tapi Mbak jangan khawatir. Kami saja sudah segini parahnya. Pasti dia lebih parah lagi. Pastinya tidak akan mempermalukan Kak Zhou. Sial. Sial sekali. Sepertinya tidak mungkin. Kemudian Kak Long datang bawa orang. Aku dan Kak Zhou pergi duluan. Tapi, Kak Long itu tangan kanannya kejam sekali. Bocah itu, paling tidak 3-4 bulan tidak bisa turun dari tempat tidur. Liu, diam. Siapa bocah itu? Apa kau kenal dia? Kenapa? Masih merasa tidak puas? Harus dihabisi sampai tuntas, begitu? Begitu melindunginya. Tampaknya memang kenal. Aku tumbuh besar di sini sampai usia 18. Mana ada warga sekitar yang tidak kukenal. Kalau kalian baik-baik saja, aku pergi dulu. Kau semalam tidak pulang ke rumah. Pergi kemana? Kapan kau pulang? Bukan urusanmu. Calon suamiku yang terhormat. Zhou Wangye. Zhou Wangye. Kamu di mana? Di rumah. Buka pintu. Aku di depan rumahmu. Apa kau baru berkelahi? Kenapa? Jadi kau datang untuk membela calon suamimu? Untuk menuntutku? Masih bisa bergerak? Sepertinya tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Siapa bilang aku tidak apa-apa? Kemari bantu aku oleskan obat. Bukannya sudah beli obat juga? Selain ini bagian mana lagi yang terluka? Tidak ada hanya ini. Jangan bohong padaku. Cuma cari 3-4 orang sudah mau mengepungku. Terlalu meremehkanku. Atau mau ku buka semua bajuku. Ini untukmu lihat. Lepas bajumu. Jangan lepas celanamu. Kenapa? Bagaimana kalau pahaku terluka? Atau kakiku yang lain terluka? Besok pagi kamu tetap pergi ke rumah sakit. Ronsen untuk diperiksa. Jangan sampai tulangmu cedera. Tidak ada. Apa yang tidak ada? Tulangnya tidak cedera. Tidak perlu ke rumah sakit. Sejak kecil dipukuli oleh keluarga Zhou. Lalu bertinju gelap selama 3 tahun. Sudah terlalu sering dipukuli. Lama sakit jadi ahli. Jangan sampai ada bekas luka. Sekarang aku hanya ingin menahanmu di sini. Aku antar kamu pulang. Kenapa? Tempat ini terlalu kotor. Pertama kalinya. Tidak cocok di sini. Ada apa? Ayo pergi.
Disinilah aku dibesarkan. Aku tahu. Kita bersama di sini. Mengerjakan PR. Menyontek. Kamu dipukul Paman Zhou. Aku mengobatimu. Su Jiangxi. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Untuk apa kau mengatakan semua ini? Sejak kecil, aku selalu bermimpi bisa menyerahkan diriku padamu. Di rumah tempat aku tumbuh besar ini. Kau masih mencintaiku. Jangan pikirkan yang lain. Su Jiangxi, main-main seperti itu denganku, ya? YG. Kedua orang itu berangkat sebelum subuh. Mereka sudah meninggalkan Kabupaten Shusui. Mobil mereka sekarang sudah hampir tiba di kota Shu. Tenang saja. Kak Biao mengerahkan 4-5 mobil orang. Dijamin akan memberikan sebuah hadiah besar untuk mereka. Hanya mereka berdua. Sepertinya ada seorang wanita ikut bersama. Perhatikan batasannya. Wah, Sisi. Kenapa kamu kelihatan lemas sekali? Ada apa? Di perjalanan pulang. Ada sedikit masalah. Aduh. Jangan sampai aku tahu siapa yang berani. Pasti ku habisi dia. Apa itu Suliu? Aduh sakit. Bisa tidak kamu lebih hati-hati? Kak Zhou. Kepalanya berdarah. Bukan dokter. Kamu buta ya? Kenapa tidak periksa Kakak Zhou dulu? Apa yang terjadi? Kami dihadang perampok di jalan. Ah, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Su Liu dan Su Yizu. Mereka sedikit terluka. Bagaimana kondisi Paman Liang? Dokter bilang, dia tidak dalam bahaya. Tapi separuh badannya tidak bisa bergerak. Harus ditemani terus. Oh iya, dengar dari pamanmu. Anak laki-laki bernama Zhou Wang yaitu juga pergi ke Kabupaten Zhou Sui. Kalian pasti bertemu kan? Iya. Ada masalah apa? Aku cuma mengingatkan. Takut kau melakukan kesalahan. Menempuh jalan yang salah. Ibu, lalu apa sebenarnya jalanku yang harus kutempuh? Menurut saja menikah dengan pria tak bermoral. Demi memaksimalkan nilai pernikahan politik ini. Omong kosong apalagi ini. Tak ada yang memaksamu. Sungguh. Benarkah? Aduh Kiki. Dari sederhana ke mewah itu mudah. Dari mewah ke sederhana itu sulit. Apapun yang terjadi di masa depanmu. Apakah kamu akan menikah dengan Yizu atau tidak? Aku tidak ingin. Kamu memilih pria yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Ibu terlalu khawatir. Sudahlah. Pagi-pagi begini. Kamu sudah kembali dari kampung halaman. Pasti lelah kan? Pulanglah istirahat. Ah, pergilah. Kak, siapkan makanan. Untuk nona besar. Baik tuan muda. Masalah Su Yizu dipukuli. Sudah saya ketahui. Tapi untungnya pihak lawan. Sasaran mereka bukan kamu. Keluarga Su terlalu mencolok. Pasti ada yang tidak suka. Itu hal yang wajar. Oh ya, nanti beberapa hari lagi. Setelah Su Yizu bisa muncul di publik, kita bisa makan bersama lagi. Untuk tentukan tanggal pernikahan. Tidak ada keberatan kan? Janji kakak padaku. Sudah berhasil. Apa pendapat yang bisa kusampaikan? Lagi pula di kalangan atas. Terlalu banyak orang yang rukun di luar tapi tidak di dalam. Tidak kurang satu pasangan lagi seperti aku dan dia. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kalau tidak,
Sisi, jangan lupa urusan malam ini ya. Urusan apa? Sudah tahu kamu si sibuk ini. Pasti akan melupakan aku. Jam 8 malam ini. Ketemu di Taman Awan. Putri sulungmu. Aku traktirmu makan enak. Sisi, kamu kurusan. Ruangan sebesar ini. Cuma kita berdua. Mana mungkin. Malam ini. Kakak traktirmu makan enak. Mau makan apa yang enak? Kok dibuat misterius begini? Dasar bodoh. Lihat saja. Belum pernah coba yang spesial. Halo kedua kakak. Halo kak. Senang sekali. Siap melayani kedua kakak. Aduh. Diam saja ngapain? Pilih dong. Datang Tuan Zhou. Sudah hilang 3 bulan. Angin apa? Yang membawamu kembali ke kota Jing? Angin yang merindukanmu. Nakal. Dengarkan aku. Coba tebak siapa yang baru kulihat. Tunangan Suizu. Dia ternyata keluar mencari pria. Tidak mungkin. Ku dengar. Tradisi keluarga Liang ini sangat ketat. Aku melihatnya sendiri. Mana mungkin bohong. Bukan satu keluarga. Takkan masuk satu pintu. Suizu. Menyimpan sekretaris wanita. Tunangan. Memesan model pria di klub. Pasangan bait yang bagus. Masih kau yang paling berbudaya. Pasti. Mau pergi kemana? Sisi. Aku mau angkat telepon dulu. Hore bersenang-senang. Kalian kerja pakai baju serapah begitu. Lepas bajumu. Aku ingin lihat. Para pria ini. Apa bedanya dengan Zhou Wangye? Pakai bajunya lalu keluar. Kakak memperlakukan kami. Ada yang tidak memuaskan? Keluar saja. Biaya layanan tidak akan dikurangi. Terima kasih, Kak. Datang, Tuan Zhou. Tambah 1 gelas lagi. Malam itu aku tidak pakai pengaman. Aku sudah minum obat. Tenang saja. Kejadian malam itu bukan tanggung jawabmu. Kau pikir aku? Selain uang, aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku akan pergi menghindar sebentar. Hanya takut kamu tidak bisa melepaskan. Kenapa kamu malah menyuruh semua orang pergi? Man, kamu bilang, peluang langsung berhasil sekali coba. Tinggi. Ah, kali ini pulang. Berencana tinggal berapa hari? Kalau ada urusan, bicara saja. Jangan berbelit-belit. Benar-benar mengerti aku ya? Itu. Kakek Fu ingin bertemu denganmu. Kau ganti marga Fu ya? Aku juga mau sih. Apa aku tidak cukup layak? Kakek itu saja. Sudah menjemputku sendiri. Apa aku bisa menolak? Tergantung suasana hatiku. Kali ini tidak langsung menolak ya. Aduh.
Lihat kelakuannya itu. Sedang merindukan cinta. Kau juga merindukan cinta. Kau tadi malam pergi ke Yunyuan cari pria. Saat kakak bilang cari pria, maksudnya cari yang seperti apa? Kakak, jangan awasi lagi setiap gerak-gerikku. Ku beritahu ya, hal seperti ini takkan terulang lagi. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hal seperti ini ada di sekitar kita. Bukankah sudah biasa terjadi? Mengapa orang lain menganggapku tidak mampu? Selama kau masih anggota keluarga Liang. Tidak boleh. Pernikahan dengan keluarga Su. Kau yang membuat skandal. Sisi, ingat kata-kataku. Halo, Aye. Kongrongnya, 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 Kongrongnya. Kongrongnya, Kongrongnya, Kongrongnya. Anu, 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 anu. Anu, kenapa kamu datang ke kota Jing? Kamu datang. Su Jiangxi, jangan tinggalkan aku, ya. Lepaskan dulu. Aku tidak mau lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau aku melepaskanmu, kau akan pergi lagi. Aku tidak pergi. Aku akan membawamu pulang. Bagaimana? Aku tidak punya rumah. Bagaimana bisa tidak punya? Rumahku adalah rumahmu. Aku dan Paman Shayu. Kami adalah keluargamu. Tapi, kamu tidak mau aku lagi. Aku mau kamu. Aye. Tidak boleh. Apa maksudnya boleh lihat tidak boleh lihat? Yang pantas dilihat dan yang tidak pantas dilihat. Bukannya sudah dilihat semua? Baik, lepaskan bajumu. Bau alkoholmu menyengat sekali. Su Jiangxi. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Baik, bertanggung jawab padamu. Aye, maafkan aku. Maafkan aku. Su Jiangxi. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku bisa tidak punya apa-apa. Bahkan seumur hidupku. Selalu hidup dalam kegelapan. Aku juga rela. Bagaimana? Sudah bangun. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Tidak berani tidur lama. Takut kamu lari lagi. Bodoh. Aku sudah membawamu pulang. Mau lari kemana lagi? Aku pergi ke kantor dulu untuk rapat. Kamu di rumah saja dengan baik. Jangan matikan ponselmu.
Baiklah. Direktur Su tetap di sini. Yang lain boleh bubar. Aku sudah selesai bekerja. Kakak, ada hal lain lagi. Hari ini pukul 5 sore. Bersama keluarga Su di restoran Tian Siang. Makan malam bersama. Janji pernikahanmu dengan Su Yizu. Mengerti. Aku akan datang tepat waktu. Aye. Malam ini aku pulang agak terlambat. Makan malammu urus sendiri ya. Jangan-jangan tidak pulang? Tidak. Berani sekali abu rokoknya kau tebar. Sampai berserakan. Kena pukul kau. Ada apa? Tuan Zhou. Malam ini keluar makan yuk. Kirim aku alamatnya. Siap. Tuan Zhou. Kakek ingin bertemu denganmu. Jangan buat aku sulit. Nanti saja. Aku tutup telepon. Restoran Tian Siang. Tunggu. Silakan masuk. Silakan masuk. Sisi. Kamu hari ini sangat cantik. Dasar kamu licin. Jangan bergerak. Kakak laki-lakimu dan orang tuaku. Semua sedang melihat. Kalau kau berani melepaskan tanganku, maka berita utama besok akan menjadi hubungan pernikahan keluarga Su dan Liang. Runtuh berantakan. Aduh, wanita cantik ini beberapa hari lalu baru saja memesan 10 model pria. Hari ini, di sini dia memainkan sandiwara cinta mesra, Su Yizu dan tunangannya. Benar-benar pasangan yang serasi. Kamu pulang dan berkemaslah. Senin depan berangkat ke Afrika untuk memperluas pasar. Pangsa pasar belum nomor 1. Jangan kembali lagi. Tuan Zhou. Aye. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Sudah terbiasa. Marah ya? Maaf aku pulang terlambat. Aku kira kau mengingkarinya lagi. Tidak akan kembali lagi. Bahkan rumah ini pun tidak kau inginkan. Masalah pertunangan. Aku tidak bisa mengatakannya. Kakak memakai kipau ini. Sangat cantik. Apakah pergi bersama keluarga? Pergi makan di luar? Ya. Bagaimana ini? Kakak berdandan begitu cantik, tapi bukan untukku. Jangan nakal. Kalau kau tinggalkan bekas stroberi lagi, besok aku tidak bisa masuk kerja. Temani aku ke balkon untuk cari udara segar. Sayangnya mendung. Tidak ada bintang. Iya. Sejak kecil kau sudah suka melihat bintang. Iya. Sejak kecil ibuku bilang padaku, asal berharap pada bintang jatuh, maka akan terkabul. Sejak saat itu, aku jadi suka melihat bintang. Kamu pernah berharap apa saja? Banyak sekali. Yang paling sering ku minta adalah, ibu jangan terlalu capek bekerja. Jangan lagi cari uang sebagai pembantu. Dan juga, selalu bersamamu selamanya. Itu bisa dibilang sudah terwujud semua, kan? Bisa dibilang begitu. Aku tidak tahu. Ibuku menikah masuk keluarga Liang. Dari seorang pelayan. Menjadi nyonya rumah keluarga Liang. Tugasnya tetap merawat Liang Zhongren. Urusan makan, pakaian, dan kehidupan sehari-hari. Masih direndahkan orang. Langit itu adil. Mengabulkan satu keinginanmu. Lalu akan mengambil sesuatu darimu. Barang lain. Setidaknya kau sekarang masih bisa menyetir mobil mewah.
membeli pakaian desainer. Bahkan, masih bisa menafkahi aku ini. Anak miskin. Ya, aku juga harus bersyukur. Masih merengek di sini untuk apa? Bagaimana denganmu? Ada apa? Keinginan yang tak terwujud. Aku harap, jika kita terpaksa harus saling menipu, setelah terbongkar, kita masih bisa saling memaafkan. Apa maksudmu? Apa yang kau tipu dariku? Apa pula yang akan kutipu darimu? Kau sudah tahu, ponselku. Ini bukan ponsel jadul. Foto tunanganmu memakai cincin. Sudah tersebar di seluruh internet. Jadi sebelum pulang, kau lepas cincinnya, dan sembunyikan. Kakak baik, berpura-pura seperti ini. Apa asyik? Lalu apa yang bisa kulakukan? Saat ini aku tidak mampu melawan keluarga Su dan Liang. Kong Rongya. Jadi begitu. Jadi aku benar-benar selamanya tak bisa melihat cahaya. Seperti bintang-bintang itu. Hari sudah gelap. Baru bisa keluar. Bisa terlihat. Benarkah? Bolehkah aku bersamamu di siang hari? Keluar bersama. Jika bertemu orang yang kau kenal, bagaimana kau akan memperkenalkanku? Aku tebak. Kau seharusnya bisa bicara. Aku adikmu dari kampung halaman. Benarkan? Aye. Kau tenang dulu. Tenang dulu. Baik. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Katakan langsung padaku. Aku adikmu dari kampung halaman. Zhou Wangye. Kamu gila ya? Barang semacam itu masih kamu simpan. Aku memang gila. Selama lebih dari 10 tahun ini, setiap kali aku merindukanmu, aku menuliskan namamu di atas dadaku sekali. Berapa kali aku merindukanmu? Berapa kali aku menuliskannya? Baik. Bermain kasar denganku ya. Ini cincin itu. Kau seperti ini. Keluarga Su dan keluarga Liang meminta pertanggungjawaban. Zhou Wangye. Jika aku ditangkap oleh mereka, aku pasti akan menyeretmu sebagai tameng. Zhou Wangye. Andai saja besok adalah kiamat, kita bersama-sama. Aku juga bisa dianggap telah mencintaimu sepenuhnya seumur hidup. Tuan muda, benar-benar tidak bisa menemukannya. Gelap gulita begini. Tempatnya seluas ini. Mustahil kita bisa menemukannya. Teruskan mencari. Kalau tidak ketemu, kalian yang akan kutuntut. Kakak, meskipun keluarga Su dan Liang, di mataku sama sekali tak berharga. Tapi aku takkan membiarkan mereka menghinamu lagi. Tuan muda, ketemu-ketemu. Buang saja. Ah, hilang. Sebelum fajar. Buatkan aku replikanya. Replika yang persis sama. Di bagian dalam cincin, harus ada nama aku dan Su Jiangxi. Ini tuan muda. Tuan Zhou. Sekarang jam 3:30 pagi. Ayam pun belum bangun sepagi ini. Kembali dan beritahu kakek. Aku setuju. Aku akan kembali menemuinya. Apa? Aye. Ini. Kakak, maafkan aku. Semalam aku yang salah. Kedepannya aku akan sadar. Akan sadar akan posisiku sendiri. Aku nggak mau bercanda lagi sama kamu. Kamu nyari semalaman? Nggak. Aku lagi beruntung aja. Cuma sebentar udah ketemu. Dasar bodoh. Aku bilang aku yang kehilangan. Suizu juga nggak bakal marahin aku. Tapi aku nggak mau. Mereka lagi nunjukin muka masam ke kamu. Lagian. Dari awal juga aku nggak rencana pakai lagi. Bagaimana kalau kita jual saja ini? Pergi makan enak. Kakak, tentang berlian bekas ini. Itu tidak berharga. Kamu cukup paham ya? Aku akan buatkan kamu jahe hangat dulu. Lalu pergi kerja. Jangan sampai kamu masuk angin. Hari ini aku harus pergi ke keluarga Liang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Bye.
Kakak, akan tiba masanya nanti. Lebih besar dari ini. Katakanlah, buru-buru memanggilku pulang. Kau dan kakak sulungku. Siapa yang hampir tidak tertolong? Buru-buru ingin mewariskan keluarga Fu padaku. Dasar manisnya kamu. Tidak ada kemajuan sedikit pun. Kau ini lelaki tua. Kalau begitu, tentu saja aku si imut. Jangan lupa, cara bertahan hidupku. Semuanya belajar dari Tuan. Tuan, minum obat dulu. Sudah. Sebenarnya mau menjadikan aku sebagai apa? Masuk ke keluarga Fu. Temui aku lagi setelah memutuskan. Kurangi menemuiku 2 kali. Mungkin kau bisa hidup lebih lama 2 tahun. Tuan, bagaimana kalau biar Tuan Jinyi bicara dengannya? Tidak perlu. Cari tahu dulu siapa perempuan di samping si brengsek itu. Baik, Tuan. Sayangku kecil. Cepat duduk, Kiki. Kiki, aku dan Paman Sumu sudah minta orang tentukan hari baik. Bulan depan, tanggal 6 bulan lunar. Segera sekali. Kenapa? Apa kau takut? Persiapan terlalu terburu-buru? Tidak apa. Bagaimanapun, keluarga Su yang menikah. Dalam hal kemewahan, kau takkan direndahkan. Sisi, aku terlalu terburu-buru ingin menikahimu. Kata Master, hari itu adalah hari yang baik untuk kebahagiaan abadi. Hari yang baik untuk cinta yang langgeng. Cinta yang langgeng. Kenapa kau tidak manfaatkan hari baik ini untuk membeli makam kita berdua sekaligus? Su Jiangxi, sudah dewasa begini. Sekarang kamu akan segera menikah. Kamu masih saja bertingkah seperti ini. Sisi, orang tua kedua belah pihak ada di sini. Lelucon ini keterlaluan. Minggu depan, aku sudah janji dengan desainer gaun pengantin. Nanti, aku akan menjemputmu. Mengerti? Waktunya sudah tidak awal lagi. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku lihat dulu. Cepat pergi. Su Jiangxi, masih ada urusan. Bisa nggak kamu jangan cari gara-gara lagi? Tanggal pernikahan kita sudah ditetapkan. Kamu nggak punya pilihan. Terima aku sekali lagi. Sesusah itukah? Su Yizu, mudah sekali bilang begitu. Aku setuju menikah denganmu. Bukan berarti aku sudah memaafkan pengkhianatanmu. Aku beritahu dengan jelas. Kita berdua hanya menikah formalitas. Kalau kau tidak bisa menerimanya, lupakan saja. Baik, Su Jiangxi. Setelah kita urus surat dan gelar pesta, kau tidak bisa berbuat semaumu lagi. Bro, aku terus memperhatikan Nona Su. Kalau begitu kita punya topik untuk dibicarakan. Kau kembali. Aye, aku khawatir kau tidak kenyang di keluarga Liang. Aku memasak bubur untukmu. Sebentar lagi selesai. Aye. Maaf. Kakak tidak perlu minta maaf. Kau tenang saja. Kedepannya aku akan menjalankan kewajibanku dengan baik. Aku pasti tidak akan membuatmu sulit. Biar aku ambilkan bubur untukmu dulu. Anu, apa ada yang ingin kamu lakukan? Bukannya mau menyuruhku jadi gigolo. Kenapa harus menyuruhku pergi lagi? Mencari pekerjaan. Kalau benar-benar ingin aku pergi mencari pekerjaan, aku sudah memikirkannya. Ada satu jenis pekerjaan yang paling cocok untukku. Pekerjaan apa? Menjadi asisten pribadimu. Aku bisa menyetir. Juga bisa jadi pengawalmu. Mengatur perutmu 3 kali sehari. Yang paling utama adalah, aku bisa selalu bersama. Mengikutimu. Dia pasti sudah dari tadi pagi memiliki rencana ini kan? Kalau begitu besok aku antar kamu kerja. Kenali lingkungan dulu sebelumnya. Plat nomor A68888. Kamu bawa saja mobilnya pergi. Nanti aku telepon lagi sepulang kerja. Gaji dibayar tunai. Dilarang menunda pembayaran. Dah. Yiyang. Aku sekarang pergi ke Yahang International. Pagi, Tuan Zhou. Direktur Lu dan Tuan Ji sudah menunggu Anda di kantor. Baik. Wah, semuanya ada di sini. Ya Tuan Zhou. Bukannya kau seharusnya di Afrika.
Tidak, tidak, tidak. Kali ini, aku punya alasan yang sah. Beberapa hari lagi, kakek Ji merayakan ulang tahun besar. Mengundang banyak tokoh terkenal. Meskipun aku anak di luar nikah, tapi tidak ada pilihan. Aku anak tunggal. Tata krama yang seharusnya tetap harus dilakukan dengan lengkap. Tiket pesawatmu akan kubesarkan. Setelah kakek Li selesai merayakan ulang tahunnya, hari berikutnya, aku berterima kasih padamu. Paman Zhou, bicaralah di sini. Kamu datang pagi-pagi begini. Akhirnya siap mengambil alih perusahaan ya. Aku yang cuma jadi pajangan ini. Direktur eksekutif. Akhirnya bisa lengser juga. Masa sih? Grup Yehang. Dulu cuma perusahaan buangan dari keluarga Fu. Yang dikasih ke aku asal-asalan. Bisa berkembang sampai sekarang. Segera akan IPO. Bos lu kita ini. Jasa Anda tak ternilai. Sudahlah, jangan berlebihan. Bohongnya tanpa malu sama sekali. Bagaimana dengan aku? Hanya pajangan di depan panggungmu. Yang menarik perhatian. Semua yang di balik layar ini. Bukankah tetap perlu perintah Anda? Tidak puas sekali rupanya. Ingin merebut posisi. Aku bayar harga mahal. Untuk beli pajangan seperti kamu. Bagaimana mungkin? Kami ini. Anak haram yang tadi sukai. Berkat kesempatan dari Tuan Zhou. Baru bisa menunjukkan kemampuan kami. Dan membuktikan diri. Siapa yang menyuruhku? Menjadi yang paling berkuasa. Di seluruh ibu kota ini. Ayah kalian pun. Semuanya harus mengikuti. Ayahku bergaul. Kalian anak-anak ini. Tentu saja harus ikut aku. Yang paling keren ini. Sudah cukup. Main-main terus. SMA sudah selesai belum? Masih main teka-teki lidah. Baiklah. Aku tidak akan ngobrol ngalor ngidul lagi. Aku datang hari ini. Ada urusan penting. Cari proyek yang bagus. Hubungi keluarga Liang secara proaktif. Keluarga Liang. Keluarga kecil seperti ini. Buat apa peduli dia? Mungkinkah? Keluarga Liang. Nona besar menganggapmu sebagai pria yang dituduh. Mulut sialanmu ini. Kalau tidak bisa dikendalikan lagi. Aku akan pergi sekarang. Beli seikat petasan. Aku akan meledakkanmu ke Afrika. Besok ikut aku melapor ke perusahaan. Mulai sekarang aku bekerja sesuai hukum. Kalau begitu aku tegaskan dulu. Aku yang bahkan SMA pun tidak lulus ini. Jangan coba-coba bermain dengan aturan hukum yang ruwet itu. Jangan banyak omong. Kita hanya perlu membuat 3 perjanjian. Pertama, di perusahaan, kita harus menjaga jarak aman. Kedua, jika ada masalah, kamu harus bilang padaku. Jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Ketiga, kamu yang menyetir dulu. Sampai segitunya takut dilihat orang. Benar kata pepatah, istri tak semenyenangkan kekasih. Dan kekasih tak seseru selingkuhan. Yang dicarikan sensasinya. Bukankah begitu? Tuan muda. Sepertinya itu. Mobil nona besar. Bicaralah langsung. Itu. Sopirnya. Sepertinya seorang pria. Sui Zuya. Benar. Tepat Tuan Su. Aku naik dulu. Setelah melapor, temui aku. Mungkin beberapa rekan kerja. Terlalu antusias. Kamu hati-hati. Jangan terlalu dekat. Baik. Kak Kiki. Dari mana kamu menemukan pria tampan ini? Semua departemen heboh membicarakannya. Direktur Liang. Temui saya di kantor. Ada apa Direktur Liang mencari saya? Ku dengar departemen administrasi. Memberimu seorang asisten ya? Benar. Hal kecil seperti ini. Masih perlu ditanyakan langsung oleh Direktur Utama. Sebagai kakak laki-laki, aku berhak menanyaimu tentang setiap hal. Kalau begitu sekarang, apakah kamu datang mengintervensiku? Dengan status sebagai kakak. Sisi sayang, kau sudah berani melawan ya? Selama kau masih terhubung dengan keluarga Liang, meski hanya seutas benang, urusanmu ini tetap bisa katurut. Bahkan nanti setelah kau menikah, Liang Musen, tidakkah kau merasa hasrat mengontrolmu sangat menyimpang? Sayang, turuti kata-kata ibu. Liang Musen mencarimu. Juang Ye, aku ingin menciummu. Bagaimana? Kalau mau cium, ya cium saja. Seluruh diriku adalah milikmu.
Ada orang datang. Usap mulutmu. Kakak Kiki. Cowok ganteng itu baru datang hari pertama. Sudah dimarahi sampai menangis. Kakak Kiki juga tidak begitu galak kok. Ada dokumen yang perlu kau tanda tangani. Kakak Kiki. Sebelumnya departemen bilang, mau merayakan pesta promosimu. Malam ini semua orang mau makan bersama. Kalian sendiri yang atur tempatnya ya. Oke. Kalau gitu aku keluar dulu. Kita lanjutkan. Ayo, kita lanjutkan. Kamu gila. Cepat turunkan aku. Kamu kasih tahu aku dulu. Liang Mosen mencarimu. Apakah karena aku? Dia tidak ada kerjaan ya? Perusahaan mau bangkrut. Pikiran kotor Liang Mosen itu. Tidak boleh diketahui orang lain sama sekali. Terutama Zhou Wangye. Bukan karena kamu. Karena urusan pekerjaan. Kamu tahu tidak? Waktu kamu berbohong itu. Kong Rongya. Telingamu akan memerah. Aye. Kumohon. Kamu baru datang hari ini. Aku anggap saja kamu perlu menyesuaikan diri. Tidak boleh ada lagi kesempatan berikutnya. Kalau tidak, aku yang akan menyesuaikan diri. Lebih baik kamu yang menyesuaikan diri denganku dulu. Tuan Zhou, urusan yang Bapak percayakan sudah selesai. Bagian proyek akan menghubungi Liang Group. Tapi soal tender, kita tetap harus jalani formalitas. Baik, jangan terlalu dibuat-buat. Biar dunia luar tahu. Proyek keluarga Fu adalah berkat usaha Direktur Su dari keluarga Liang, yang berjuang mati-matian. Jangan khawatir, Tuan Zhou. Aku paham harus bagaimana. Orang-orang tua itu belakangan mengawasi Nona Su, tapi sudah ditangani sesuai pengaturan Anda oleh pos pengawas rahasia. Bagus sekali. Keluarga Su memang terkenal kejam. Kau harus melindunginya dengan baik. Ya, Direktur Su. Ku dengar tanggal pernikahan Anda dan Pak Su sudah ditetapkan. Tidak tahu tanggal berapa. Saat kami pergi, kami ingin ikut minum anggur pernikahan. Awal bulan depan. Aku akan mentraktir kalian semua. Selamat ya. Pak Liang, Anda datang juga? Tunggu. Malam ini ramai sekali ya. Hari ini adalah pesta promosi Kak Kiki. Jadi semua minum sedikit lebih banyak. Senang boleh saja. Tapi jangan minum terlalu banyak. Besok pagi Kiki masih harus coba gaun pengantin. Semuanya keluar sekarang. Kita juga pergi. Sisi, kamu minum alkohol. Aku antar kamu pulang. Su Jiangxi, simpan sikap keras kepalamu. Bos Su tidak mau. Tidak ada yang bisa memaksanya. Lepaskan. Dia adalah asisten pribadiku. Dia orangku. Orangmu. Su Jiangxi, kau baik-baik saja ya? Benar. Mulai sekarang. Dia bukan lagi orang keluarga Liang. Aku yang mempekerjakannya. Pengawal pribadi 24 jam. Aku yang membiayainya. Periksa itu. Latar belakang Zhou Wangye. Besok aku harus melihat hasilnya. Jangan berpikir macam-macam. Su Jiangxi, kamu semakin tidak bisa diam. Kakak terburu-buru sekali ya. Tidak mandi dulu. Jangan tertawa padaku. Aku juga tidak sabar. Aku tidak menertawakan kakak. Ayo, mandi bersama. Turunkan aku. Aku tidak mau mandi bersamamu. Aye. Ya, besok. Aku akan pergi mencoba gaun pengantin dengan Suizu. Aku tahu. Aku sudah siap mental. Pengawal pribadi 24 jam. Aku akan terus menemanimu. Tenang saja. Aku akan menunggumu di mobil. Tidak mungkin. Akan dilihat tunanganmu. Cepat tidurlah. Nanti, kau akan menggantinya untukku. Benarkan? Sebentar lagi selesai.
Aku akan meneleponmu. Baik. Suyizu ikut atau tidak? Cici. Siapa yang mengantarmu tadi? Sopir. Ada masalah. Aku cuma tanya-tanya saja. Jangan berpikir macam-macam. Tuan Zhou. Mereka sudah menyelidiki Zhou Group. Cepat sekali gerakannya. Apa langkah Tuan Zhou selanjutnya? Dihalangi atau? Jangan halangi. Biarkan dia selidiki. Berapa banyak yang bisa dia ketahui? Itu kemampuan mereka. Selama ini bersembunyi terus. Tidak seru lagi. Terlalu lama tidak kena sinar matahari. Bisa-bisa jatuh sakit. Cantik tidak? Sisi. Cantik sekali. Kalau gitu yang ini saja. Kalau kamu suka. Untuk model yang ini. Aku akan minta desainer membuatkan. Berdasarkan model ini. Baju yang disesuaikan khusus untukmu. Sekarang waktunya masih cukup. Benar juga. Sisi. Kalau sampai orang-orang di dalam lingkaran dan media itu mengetahuinya. Keluarga Sukami. Membeli gaun pengantin darimu. Itu semua beli yang siap pakai. Kira-kira. Berita utama besok akan jadi. Keluarga Sukami akan bangkrut. Maaf, aku harus angkat telepon dulu. Ada apa dengan Ano? Kukira kau tidak berani menjawab. Di mana videoku? Kenapa harus takut? Apa yang kau pikirkan? Su Jiangxi, kau terlihat sangat bahagia memakai gaun pengantin. Zhou Wangye, apa kau sedang cari masalah? Dari mana kau lihat aku bahagia? Kau sudah mengirim fotonya padaku. Dan tersenyum begitu bahagia. Sial, foto untuk Shaman. Malah salah kirim ke dia. Sial. Aku cuma mau pamer dikit. Lalu bagi ke sahabat. Aku dan Suyizu sama sekali. Nggak ada hubungannya. Tapi gimana jelasinnya ke dia? Baru dia percaya ya. Teleponmu sudah selesai. Mau nunggu berapa lama lagi? Aye, aku tutup telepon dulu. Nanti aku jelasin lagi pas balik. Suyizu mana? Dia pergi. Kamu mau berantem sampai kapan lagi? Kamu pikir kalau kamu terus-terusan lawan kita, pertunangan ini bisa batal? Memalukan kedua keluarga. Untungnya buat kamu apa? Untungnya. Kakak pikir ini menguntungkan aku. Dalam hal apa? Tentu saja. Kau boleh tidak peduli. Reputasimu sendiri rusak. Tapi kukabarkan padamu. Semua yang kau miliki sekarang diberikan oleh keluarga Liang kami. Tanpa keluarga Liang, kau sekarang hanyalah gadis miskin dari kota kecil. Ibumu pun hanya pengasuh keluarga Liang. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu memanjakannya. Membuatmu lupa asal-usulmu sendiri. Lupa keberadaan dirimu. Nilai keluarga Liang. Kakak selama bertahun-tahun ini. Sungguh sangat baik padaku. Jadi aku tidak berani satu hari pun melupakan keberadaanku dalam nilai keluarga Liang. Tapi ada satu hal. Kakak keliru. Kalian merawatku dengan penuh perhatian. Bukankah itu berarti memilihku sebagai alat pernikahan politik kalian? Agar keluarga Liang mendapatkan nilai pernikahan yang lebih baik. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Karena itu aku tidak akan mengecewakan kakak. Juang Ye, kamu anak nakal. Masih berani pulang. Kakek yang minta aku kembali. Ada keberatan. Mana mungkin. Kakekku sendiri mengusirmu. Masih mengizinkanmu kembali. Urusan orang dewasa. Anak kecil tahu apa. Anjing baik tak halangi jalan. Minggir. Jangan halangi urusanku. Kamu berani memanggilku anjing. Anak kecil ini. Dia memang sengaja datang untuk membuat masalah. Dia sengaja ingin membuatku marah. Tuan, sekarang Tuan jangan sampai lagi marah-marah. Kata dokter, kondisi tubuhmu sudah tak tahan guncangan lagi. Tuan, Tuan muda Zhou sudah pulang. Kepala pelayan Liu, bantu aku keluar. Baik, Tuan. Ayah, tak usah keluar menyambutku.
Wah, lagi makan. Paman Liu, tambahkan 1 set peralatan makan. Ambilkan peralatan makan untuk tuan muda. Baik. Menjaga kesehatan, ya. Ingin hidup sampai 100 tahun, rupanya. Kamu pasti sangat berharap aku mati lebih cepat, kan? Kakek, tidak. Anak ini datang tanpa izinmu. Lalu langsung muncul di sini. Dia, kau harus benar-benar memberinya pelajaran. Diam kau. Bertindak sembrono. Seperti apa tampangnya? Apa tidak ada aturan sama sekali? Apa bocah ini bilang sesuatu padamu? Bukankah kau sudah mengusirnya dari keluarga Fu? Kenapa masih panggil orang? Bawa si bodoh ini. Keluarkan dia dari sini. Baik, Tuan. Aku. Kakek, sudah kubilang padamu. Keluarga Fu tidak ada penerusnya lagi. Kalau tidak kau serahkan padaku, lalu mau kau serahkan pada siapa lagi? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Fu terus mempertahankan posisi 4 keluarga besar di ibu kota. Posisi teratas. Bukankah semua ini berkat jasaku? Hal kecil ini. Tua itu pasti tak bisa berkata-kata lagi. Kamu keluar saja. Baik, Tuan. Bocah. Jangan lupa daratan. Jangan kau lupa. Kalau bukan karena aku membawa kamu pulang, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Tunggu. Kalau bukan karena ibumu yang berbuat jahat, dulu membakar rumah, membunuh anak dan menantuku, juga membuat Jinyi lumpuh. Utang ibu dibayar anak. Sudah seharusnya. Berdasarkan apa kau berani menawariku? Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Benar. Ada satu hal. Kamu mungkin salah paham. Aku tidak pernah bermaksud untuk menawar denganmu. Aku hanya menunggumu untuk menawar duluan denganku. Bocah kecil. Zhou Wangye, kamu di mana? Menunggu anak itu ya. Jangan ikut campur. Ayo, pulang bersamaku. Aku bilang ayo. Ikut aku pulang. Kak, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku ingin cepat pulang. Masih banyak proyek, rencana yang harus diselesaikan. Kau buru-buru pulang. Untuk kembali bekerja ya? Atau buru-buru pulang? Untuk menemui pria itu ya? Kak. Kau sungguh berpikiran kotor melihat semuanya kotor. Sudah kubilang itu kujemput sendiri. Bodyguard pribadi. Kalau kau tidak punya urusan serius untuk dibicarakan, aku akan pergi. Sisi. Kau masih tidak jujur. Aku melihat kalian berciuman. Kak, kebiasaan mengintipmu. Kapan bisa diubah? Kau benar-benar berani mencari pria. Kamu lupa aku pernah bilang apa padamu? Keluarga Liang sama sekali tidak boleh memicu skandal apapun. Namanya Zhou Wangye. Dia adalah teman masa kecilmu. Sebelum kamu datang ke keluarga Liang, ayahnya menyiksanya sejak kecil. Sekarang dia terlibat masalah. Masih mendekam di penjara. Ibunya setelah melahirkannya, lalu menghilang tanpa jejak. Kau selidiki dia. Atas dasar apa? Kau pikir kau siapa? Setelah kau meninggalkan Kabupaten Zhousui, tidak lama kemudian, dia putus sekolah SMA. Usianya masih sangat muda. Tidak punya ijazah. Hanya bisa kerja kasar di proyek bangunan. Lalu bagaimana? Lalu dia berkeliaran di tempat malam. Berantem dan memungut uang perlindungan. Bahkan sampai ikut pertarungan gelap. Menurutmu kalau aku gali lebih dalam lagi, cukup nggak buat masukin dia dihukum belasan atau 20 tahun? Jangan lanjutin. Dulu waktu Suizu bawa kamu pulang ke Beijing dari Zhou Group, dihadang di jalan. Dia dan Xiao Liu sama-sama dipukuli sampai dirawat di rumah sakit. Masalah ini Suizu sampai sekarang tidak ada yang ditemukan. Semua bukti mengarah kepada pesaing keluarga Su. Tapi aku tahu pasti, yang main curang adalah dia. Tapi kenapa dia bisa mengganggu investigasi Suizu? Itu karena dia main kasar di kota Zhou. Sudah kubicarakan jangan lanjutkan. Orang seperti ini, kamu masih mau terus membelanya, terus terlibat dengannya. Aku kasih kamu waktu 2 hari. Putuskan semua hubungan dengannya. Jangan sampai aku yang turun tangan. Sedangkan ini, kamu bawa pulang dan lihatlah pelan-pelan. Di sini, masih banyak lagi. Kamu tadi siang kemana saja? Kamu tadi siang kemana saja? Maaf, aku seharusnya tidak pagi ini bersikap kekanak-kanakan padamu, dan pergi begitu saja dalam emosi. Kakak terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin, tapi itu dipakai untuk pria lain. Aku tidak tahan. Juang Wangye,
Hanya ini. Yang mau kau minta maaf? Kakak marah padaku. Aku tidak menghubungimu. Aku mengemudi sambil marah. Tidak sengaja menabrak mobil. Sibuk memperbaiki mobil. Ponsel mati kehabisan baterai. Juga tidak melihat 08. Saat aku mengisi daya dan menyalakannya. Melihat pesan yang kamu kirim. Bilang ada di rumah keluarga Liang. Pulang dan menunggumu. Dia seperti ini. Mana mungkin dia Liang Musen? Orang yang kau sebutkan itu. Tokoh gelap yang kejam. Tapi kalau aku bertanya. Apa dia akan jujur padaku? Zhou Wangye. Sejak pertemuan kita di Kabupaten Zhousui. Pernahkah kau menipuku? Kuharap. Andai saja kita. Terpaksa saling menipu. Setelah terbongkar. Kita masih bisa. Maafkan satu sama lain. Ada. Tapi aku tak pernah terpikir. Juga menyakitimu. Apalagi mustahil. Untuk menyakitimu. Su Jiangxi. Kau punya penilaian sendiri. Kau seharusnya sangat paham. Zhou Wangye. Kau tahu. Aku paling benci dibohongi. Aku tahu. Makanya aku jujur. Pengakuan yang dia sebut jujur itu. Adalah mengakui hal-hal yang pernah dia bohongi padaku. Tentang hal apa saja yang dibohongi. Dia tidak berniat mengatakannya. Kalau begitu, ke depannya. Apakah kamu masih akan membohongiku? Kebohongan demi kebaikan. Aku akan. Siapa yang tahu kalimat mana darimu yang adalah kebohongan demi kebaikan? Juang Ye. Aku tak peduli sebelumnya. Apa yang kau bohongi dariku? Setelah hari ini, aku tak peduli apakah itu niat baik atau niat jahat. Kalau kau berani membohongiku lagi, kau harus pergi. Mengerti? Ya. Jangan jawab dengan anggukan. Ingat rasa sakit ini. Mulut ini akan jujur mulai sekarang. Jangan jawab aku dengan anggukan. Baik. Mulai sekarang, setiap kali kau bicara, aku pasti tidak akan membohongimu. Kenapa kakimu? Liang Musen marah. Melempar gelas anggur. Terpercik. Ini benar-benar bukan lukanya. Kalau benar-benar, dia yang melakukannya. Luka yang ditimbulkan pasti tidak akan sedikit seperti ini. Aku akan bantu oleskan obatnya. Apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Bisa tetap tenang seperti ini. Tidak menanyakan satu kata pun.